Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Agama Islam selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Dan yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin, Magister Pendidikan Agama Islam selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan Islam, serta kepada yang saya sayangi, kedua orang tua yang selalu mendoakan saya dan yang selalu saya banggakan, kepada teman-teman seperjuangan saya. Hadirnya saya di sini ingin mempresentasikan konsep-konsep ilmu pendidikan Islam dan filsafat Islam menggunakan peta imajinasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan, pendidikan Islam, dan filsafat pendidikan Islam. Berawal dari pendidikan yang memiliki pengertian yakni usaha sadar dan terencana dari pendidik kepada peserta didik dengan menggunakan metode atau teknik yang didukung oleh sarana dan prasarana dan dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian masuk pada pengertian ilmu pendidikan, yakni ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang proses, metode, atau praktek dalam sebuah pembelajaran. Kemudian masuk pada pengertian pendidikan Islam, yakni suatu proses perubahan sikap, akhlak, dan tingkah laku seorang individu melalui cara perbuatan mendidik. Dan yang terakhir adalah pengertian filsafat pendidikan Islam, yakni suatu ilmu yang mengkaji segala sesuatu problem dalam pendidikan agama Islam dengan menggunakan Al-Quran dan hadis dan tentu dikaji oleh para ulama. Filsafat sendiri memiliki 4 sifat, yakni rasional, radikal, sistematis, universal. Lalu ruang lingkupnya secara makro meliputi ontologi sebagai hakikat, epistemologi sebagai sumber, dan aksiologi sebagai nilai, dan kosmologi sebagai pandangan dunia terhadap pendidikan agama Islam. Lalu apa pentingnya mempelajari filsafat pendidikan Islam? Manfaatnya yang pertama adalah memahami mendalam konsep pendidikan yang menjelaskan tentang hakikat pendidikan, metode pengajaran, peran guru dan murid, dan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan, karena seringkali mereka yang berperan aktif dalam pendidikan mengalami dilema saat mengambil keputusan pada suatu masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga yakni pengembangan pandangan yang kritis, melatih kita untuk berpikir lebih kritis dalam setiap permasalahan yang akan dihadapi atau sedang dihadapi. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran terhadap nilai dan etika, mendukung perkembangan teori dan praktek, serta yang terakhir meningkatkan kesadaran sosial dan budaya. Lalu ada perbedaan dan persamaan antara pendidik dan pendidik Islam. Untuk persamaan yang pertama adalah tujuannya membentuk individu berkualitas melalui apa saja, melalui pengajaran, evaluasi, bimbingan, dan beragam metode yang sama. Kemudian yang kedua proses belajar, dan yang ketiga adalah penggunaan sumber daya dan teknologi. Lalu apa saja perbedaannya? Perbedaannya adalah meliputi yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis pada pendidikan secara umum berbasis landasan filosofis humanisme, pragmatisme, empirisme, sedangkan secara Islami berbasis pada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, kurikulum pendidikan umum mencakup seperti sains, sosial, matematika, seni, dan lain-lainnya, sedangkan secara Islam mencakup tafsir, akidah, fikih, dan lain-lainnya. Kemudian ada perbedaan tujuan akhir. Meskipun sama-sama bertujuan menjadikan individu menjadi lebih baik, namun keduanya tetap memiliki tujuan yang berbeda. Secara pendidikan umum adalah bertujuan untuk membentuk seorang individu agar mampu berkontribusi produktif kepada masyarakat dalam pekerjaan, sosial, dan kewarganegaraannya. Sedangkan secara Islam adalah mampu membentuk individu menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa beribadah sesuai dengan syariat-syariat agama. Kemudian yang terakhir, adanya perbedaan pengajaran nilai dan etika. Pendidikan umum
mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada umumnya saja, sedangkan secara Islam dibumbui dengan syariat-syariat agama Islam dan ajaran agama. Kemudian ada filsafat ilmu dan pembagiannya. Filsafat ilmu sendiri adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar, metode, dan asumsi-asumsi yang mendasari berbagai ilmu pengetahuan. Lalu apa saja pembagiannya? Yang pertama ada epistemologi, metafisika ilmu, ontologi ilmu, etika ilmu, dan logika ilmu. Kemudian apa saja sumber-sumbernya, yakni ada pengamatan, eksperimen, dokumentasi, teori, konsensus, kajian ulang, pengalaman, wawancara, dan teknologi. Lalu klasifikasinya terdapat ilmu alam, ilmu formal, ilmu terapan, dan ilmu sosial, serta ilmu humaniora. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.